Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikut ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer tentang menganalisa aplikasi GDID dengan nama Aliyah Zakiroh, NIM 311910551 di kelas TI 19C1. Di bab pertama, kita akan mengenal aplikasi GDID. GDID merupakan sebuah perusahaan moldering e-commerce yang beroperasi di Jakarta, Indonesia. GDID didirikan dan dibentuk sebagai kerjasama dengan JD.com dan sebuah partner yang ada di Indonesia. JD.com merupakan salah satu toko B2C daring terbesar di negara Cina secara jumlah transaksi. JD.com adalah rival terbesar Alibaba, sang pemimpin pasar Cina. Di Indonesia, GDID bekerja sama dengan Provident Capital. GDID mulai beroperasi di Indonesia sejak Oktober tahun 2015. Pada awalnya, mereka fokus terhadap menyediakan pelanggan dengan produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan, seperti iPad Pro dari Apple dan A2010 dari Lenovo yang baru launching pada akhir tahun 2015. Sejak itu, mereka telah memperluas penawaran produk mereka dengan memasukkan kategori seperti sepatu dan pakaian olahraga, dan juga produk kecantikan dan kesehatan. Bab kedua, model bisnis GDID. Model bisnis yang digunakan dalam website e-commerce GDID adalah bisnis to customer. Bisnis to customer adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan perusahaan, penjual, dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis, atau lebih tepatnya B2C. B2C adalah suatu aktivitas e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa yang dapat diistilahkan dengan transaksi pasar. Hal ini dikarenakan GDID mempunyai alamat web tersendiri dan menjual barang atau produknya secara langsung ke konsumen. Dari barang-barang yang ditawarkan, konsumen dapat memilih dan langsung memesan setelah sebelumnya membuat akun dengan mendaftarkan diri dengan mengisi form pendaftaran yang telah disediakan. Bab ketiga, ada fitur menarik GDID. Yang pertama, ada Share By. GDID merilis secara resmi fitur bernama Share By. Dijelaskan pihak GDID, fitur yang mengunsang konsep gamifikasi ini menjadi bagian dari GDID sebagai social e-commerce. Social e-commerce adalah konsumen bisa mendapatkan penawaran harga lebih baik dengan memanfaatkan media sosial. ShareBuy mampu memberikan potongan harga pada produk tertentu dengan persyaratan pembelian dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, ada fitur slash. Fitur slash bisa membuat belanja menjadi lebih irit dengan metode tebas harga sampai habis. Yang ketiga, ada G-Defense. G-Defense akan membantu penggunanya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Melalui aplikasi G-Defense, para pelanggan setia GDID bisa membeli produk-produk GDID dengan harga yang lebih hemat dibandingkan harga aslinya. Ditambah lagi, para pelanggan juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan bonus uang tambahan berupa komisi yang bisa dicairkan langsung ke rekening pribadi pengguna. Bab 4, sistem proses pembelian barang melalui GDID. Di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai sistem informasi proses pembelian secara online pada GDID, di mana produk yang ditawarkan adalah beragam barang. Untuk melakukan pembelian atau proses pemesanan produk yang akan dibeli, pelanggan diharuskan membuat account ID sendiri. Hal ini diperlukan untuk keamanan dan memperoleh informasi secara detail dari pelanggan yang akan memesan produk, sehingga proses komunikasi antara pelanggan dan operator atau admin dapat lebih mudah. Informasi yang dibutuhkan antara lain personal website yang dimiliki oleh perusahaan ini, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama website general di www.gd.com yang digunakan sebagai pusat informasi, kegiatan, kontak perusahaan, sistem bisnis yang ditawarkan, dan produk apa saja yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, website online shop di www.gd.id yang digunakan khusus untuk menjual dan menawarkan produk-produk secara eceran maupun non-eceran, beserta sistem pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang. Di bab kelima, saya akan menunjukkan bagaimana sih
cara mengorder barang melalui aplikasi JD ID. Yang pertama yaitu membuka website www.JD ID. Yang kedua yaitu mendaftar menjadi member di website lalu login dengan akun yang sudah didaftar tadi. Tahap ketiga yaitu mencari barang yang akan Anda beli. Tahap keempat yaitu mencari barang yang akan dibeli. Tahap kelima yaitu menentukan beberapa barang yang akan dibeli dan pembayaran menggunakan apa. Tahap keenam yaitu masukkan ke troli Anda dan klik proses checkout. Tahap ketujuh yaitu melakukan proses pembayaran secara debit di ATM atau mobile banking dan kemudian menunggu barang yang akan dikirim ke rumah Anda. Di bab ketujuh membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada free shipping. Free shipping adalah magnet yang kuat untuk para shopper ketika memutuskan untuk berbelanja. Walau JD ID bukan satu-satunya e-commerce yang membebaskan ongkos kirim kepada pembelinya, tetap saja pilihan JD ID sebagai pemain baru di Indonesia adalah pilihan bijak. Yang kedua ada customer service. Customer service JD ID cukup responsif dengan pertanyaan-pertanyaan di sosial media seperti Twitter ataupun Facebook. Dalam 24 jam direspon dengan baik. Yang ketiga ada aplikasi. Dengan adanya aplikasi untuk smartphone, ini memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Tidak perlu ribet harus buka web browser yang kadang size-nya suka nggak matching dengan ukuran layar smartphone. Selanjutnya kekurangannya. Pertama, konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran via email saat ini bukanlah pilihan terbaik, walau respon ketika konfirmasi pembayaran via email cukup cepat. Airways Bill atau RESI sama dengan konfirmasi pembayaran. Idealnya ketika selesai konfirmasi pembayaran dan pesanan telah diproses oleh kurir, customer bisa mendapatkan RESI yang bisa digunakan untuk tracking pesanan. Memang, nomor order bisa dipakai untuk tracking, tetapi untuk pelanggan baru sepertinya akan bingung kalau tidak sering-sering mengecek timeline JD ID. Yang ketiga, ada dukungan kurir atau ekspedisi. Perlu menggunakan ekspedisi yang mendukung untuk masuk ke daerah-daerah pedalaman. Mungkin dengan menggunakan ekspedisi yang agennya telah tersebar di Indonesia, pengiriman bisa jadi lebih cepat. Kesimpulannya, dari beberapa penjabaran yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan JD ID memanfaatkan sistem informasi dalam bisnis online untuk menjual produk berupa macam barang. Namun, perusahaan ini belum dapat memanfaatkan website online-nya dengan baik karena masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam sistem informasinya. Antara lain, operator bisnis yang selalu offline, sistem order produk yang harus menjadi member terlebih dahulu, kontak hotline tidak bisa dihubungi, biaya shipping tidak dijelaskan secara detail, sistem pembayaran online belum begitu memadai dan produk yang ditampilkan tidak update. Selanjutnya saran, berdasarkan hasil pada tugas ini, maka kami memberikan saran kepada perusahaan JD ID untuk dapat mereview ulang sistem informasi yang digunakan pada website online shop. Saran yang dapat digunakan dalam pengembangan maupun perbaikan bagi perusahaan JD ID antara lain, tetap melakukan security system agar tidak terjadi gangguan terhadap penggunaan software dan jalannya bisnis. Selanjutnya, melakukan update terhadap produk yang dijual secara berkala. Melakukan perawatan berkala khususnya terhadap backup sistem sehingga perlindungan tetap ada bila terjadi kegagalan sistem. Menambah SDM yang handal untuk meningkatkan sistem kerja operator di online shop. Sekian dari tugas saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.